Puji Tuhan, Tuhan baik memelihara dan menolong kehidupan kita. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di sorga, mengucap syukur buat pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dalam ketaatan kami melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 pada ayatnya yang ke-32 bagian A, firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Puji Tuhan, kata sabar sendiri memiliki arti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas menjadi marah, tidak lekas putus asa menghadapi apapun juga dalam kehidupan, tidak lekas patah hati, tetap tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan juga dapat mengendalikan diri. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan dalam keadaan-keadaan dan situasi yang kadang membuat kita menjadi tidak sabar. Bahkan kalau kita melihat segala sesuatunya saat ini dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam bidang apapun juga. Ya, tidak ada yang ingin menaiki kendaraan yang berjalan dengan lambat. Semua orang menginginkan kecepatan tersebut. Pekerjaan, usaha, semua menginginkan hasil yang cepat. Ya, memiliki hasil yang cepat dalam semua aspek kehidupan. Tetapi hal-hal yang seperti ini kadang memiliki efek samping dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi tidak sabar untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk juga dalam kerohanian kita. Sedangkan dalam kebenaran firman Tuhan, kita dianjurkan, bahkan diajar untuk tetap memiliki pengendalian diri dan kesabaran tersebut. Seorang pahlawan bisa disebut pahlawan karena memang dia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, untuk mendapatkan pialanya, untuk mendapatkan sesuatu yang memang diperjuangkan. Nah, dalam menghadapi tersebut pun dibutuhkan perjuangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kehidupannya. Tetapi dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal tadi, di sini dikatakan bahwa si penyabar itu menempati posisi di atas dari seorang pahlawan. Jadi pahlawan itu baik, tetapi si penyabar lebih baik lagi. Bahkan dikatakan ia melebihi seorang pemenang yang merebut kota. Makanya tidak heran dalam Galatia pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-22, di situ kesabaran itu termasuk di dalam 9 buah roh yang memang harus dimiliki oleh pengikut Kristus, oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya. Ya, kesabaran itu berperan sangat penting dalam pertumbuhan iman percaya kita, dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena disitulah bukti ketundukan diri kita terhadap pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kita selalu berusaha untuk dalam kehidupan kita sehari-hari berjuang untuk bisa lebih sabar menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita. Meskipun berat memang kita lakukan, tetapi itulah yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita melihat satu contoh saja, seorang nabi besar yang kehidupannya luar biasa, dikisahkan di dalam Alkitab.
Nuh ketika dalam ketaatannya dia membangun bahtera dengan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Ukurannya, bahan yang dipakai, waktu yang ditentukan, semua Nuh harus lakukan dalam ketepatan, dalam ketaatan. Ketika dia membangun bahtera, pastilah banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi oleh karena kesabarannya, kita bisa melihat bahwa Nuh bersama dengan keluarganya pun diselamatkan. Dia berjuang untuk hal tersebut, untuk keselamatan dirinya bersama dengan keluarganya. Kita tidak tahu apa yang dihadapi ketika dia membangun bahtera tersebut, tetapi kita sendiri bisa membayangkan bahwa pasti banyak kesulitan yang dihadapi, banyak perjuangan yang harus dilakukan. Tetapi Nuh tetap melakukan di dalam ketaatannya terhadap Tuhan, mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan tepat sesuai yang difirmankan Tuhan. Maka kita melihat keselamatan menjadi bagian daripada Nuh dan keluarganya. Kalau kita bicara tentang kesabaran Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus itu menjadi guru yang sempurna dalam hal kesabaran. Karena di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, di situ Paulus sendiri membuat pengakuan bahwa keselamatan yang Paulus dapatkan itu karena kesabaran dan pengorbanan Yesus atas kehidupannya. Karena kalau kita melihat bahwa Paulus sendiri mengaku bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia, bahkan kesabaran dari Tuhan yang tetap mengasihi dan menunggu waktu yang tepat untuk Paulus dapat bertobat. Inilah yang menjadi contoh bagi kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kita terus hidup dalam perjuangan kita untuk tetap ada di dalam kesabaran. Karena firman Tuhan katakan harus ada kesempatan bagi orang berdosa untuk bertobat. Maka dari itu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita menghargai apa yang Yesus sudah lakukan dalam perjuangan dan kesabarannya untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Kolose pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-10, kita akan baca saja ayat tersebut. Kolose pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menghadapi kehidupan ini kita tidak seorang diri, karena ada Roh Kudus yang memampukan, menguatkan kita untuk kita terus berjuang, tetap sabar, tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tetap setia dalam kita mengiring akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah datang dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam kami menghadapi kehidupan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Engkau yang menolong kehidupan kami semua. Apapun yang saat ini dihadapi oleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengar, Tuhan kiranya Engkau tolong. Engkau Allah yang baik yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Waktu yang Engkau berikan bagi kami adalah waktu yang kami akan pergunakan sebaik mungkin untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, tolonglah kehidupan kami.
terpuji-pujilah akan namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.